Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz sehat-sehat. Amin. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya orang tua yang tidak mengakikahkan anaknya? Apakah masih bisa apa hukumnya orang tua tak mengakikahkan anaknya? Kullu mauludin, setiap anak yang lahir rohinatun, tergadai. Jadi kalau mobil kita tergadai, STNK, BPKB kita gadaikan, setelah ada duit kita tebus. Maka anak kita ini tergadai. Bagaimana cara menebusnya? Tulbahu anhu yawma sabi'ihi. Sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusama, kasih nama. Nama yang baik-baik. Siapa nama anak kau? Alan Nuari. Kenapa itu kau kasih? Lahir di jalan bulan Januari. Kasih nama yang baik-baik. Cukurkan rambutnya karena itu rambut kotor di dalam. Lalu kemudian sembelihkan kambing hari ke-7. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Lewat 21 tak usah tengok tanggal lagi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, taman SD, taman SMP, taman SMA. Tapi kalau dia udah semester 2, hanya potong kambing aja. Tak usah potong rambut lagi. Tak pula diayun pakai marhaban. Apakah masih bisa diakikahkan setelah anak itu sudah besar Pak Ustadz? Jangankan anak itu, bapak ibu balik ke rumah nanti tanya emak sama ayah, ada tak diakikahkan? Kalau tak ada diakikahkannya, besok pagi beli kambing boleh akikah. Akikah saja, yang pula cukur rambut, begundul semua pegawai besok. Saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer, di situ ada pembahasan akikah setelah dewasa. Tapi yang hamil sekarang punya anak, nanti hari ke-7 potongkan, bagus. Bolehkah zakat harta dan sedekah diberikan kepada adik kandung yang beda ibu status adik saya? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Bapak, Mama, ini 5 juta zakat abang sekaligus belanja kita bulan ini. Bapak wajib menafkahi ibu, maka bapak tak boleh berzakat kepada ibu. Tapi ibu boleh berzakat ke bapak. Itu bedanya. Ibu boleh berzakat. Bang, ku tengok abang udah agak-agak fakir miskin nih bang. Nah, jadi, bang itu zakat. Tengok susah kali kau bang. Nah, ini pakai lain. Ini gaji ke bulan ini. Ibu bergaji sebulan 10 juta. 1 juta 25 ribu, 2,5%. Jadi kalau 10 juta 250 ribu. Nah, ini zakatku bang 250. Yang 750 ini sedekah. Adapun infak, nanti ku tengok prestasi abang. Nah, kaedahnya tak boleh berzakat pada orang yang wajib kita nafkahi. Tak boleh berzakat kepada anak, karena anak itu wajib kita nafkahi. Nah sekarang adik, apakah adik itu wajib kita nafkahi? Tidak. Yang wajib dinafkahi itu siapa? Istri, anak, cucu, mertua, orang tua. Yang hubungan langsung, itu yang wajib kita nafkahi. Orang yang tak wajib kita nafkahi, boleh kita kasih zakat. Kalau kita bersedekah pada orang jauh, nilainya 1 sedekah. Tapi kalau kita bersedekah pada orang dekat, nilainya 2. 1 sedekah, 1 lagi silaturahim. Tapi banyak orang tak mau sedekah ke keluarga dekat. Kalau sedekah sama orang lain. Kok kenapa tak sedekah sama saudara? Payah saudara nih Pak Ustadz, dikasih sikit-sikit kali katanya. Bagaimana menghadapi suami yang berselingkuh? Udahlah dikasih zakat, berselingkuh pula. Ya Allah. Parah kali orang Medan ya. Ibu punya wali 6 orang. Jadi bukan ibu memanggil bapak itu dengan membawa centong. Sini bang, bukan gitu. Ibu punya wali 6 orang. Pertama ayah. Yang kedua atuh opung. Yang kedua abang ayah. Yang ketiga adik ayah. Yang keempat abang. Yang pertama ayah, yang kedua datuk opung, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah. 6 wali ibu itulah yang menyelesaikan ini. Maka dipanggilnya lah, setan sini kau sebentar. Orang berselingkuh itu mesti gitu manggilnya. Tak pula kita panggil kepada menantu kami silakan datang. Mana ilah tengkuk dia. Kalau ada yang polisi, tentara situ, cabutkan pistol, letakkan di atas meja itu, pang, letak, biar tahu. Walaupun tak ada pelornya. Ku dengar kau udah selingkuh. Kemarin tertangkap screenshot SMS, ini dia kan, di foto perempuan itu kan. Kau jangan macam-macam. Kau berhenti selingkuh.
Kalau kau tak berhenti, jadi kasih dia mop dia sedikit. Habis itu berhenti. Iya Pak, aku stop nih. Ada berhenti dia. Tinggal lagi ibu. Mau ibu menerima barang second nih? Kata ibu, Pak Ustaz, aku ikhlas menerima dia Pak Ustaz. Tak bisa aku berpindah ke lain hati Pak Ustaz. Terimalah dia. Tapi jangan sampai mulut ibu berkata bisa, tapi hati ibu tidak. Itu bahaya. Lain di mulut, lain di hati. Ada lagunya itu. Kalau ibu berkata bisa, katakanlah bisa. Tapi kalau katakan tidak, katakan tidak. Karena banyak perempuan berkata mulutnya bisa, tapi pas begitu jalan bersama terbayang dia selingkuhan siapa sih. Itu menjadi masalah. Hidup ini singkat Bu. Hidup ini singkat. Jangan sampai gara-gara ini terpengaruh kepada sholat ibu, ibadah ibu, kerja ibu. Oleh sebab itu pikirkan baik-baik. Kalau bisa, bisa. Ambil waktu agak seminggu, 2 minggu, 3 kali Jumat. Aku berpikir dulu. Gimana? Selesai. Apa pendapat pandangan Ustadz terhadap pandemik COVID-19 yang sekarang terjadi dan bagaimana menyikapinya? Itulah yang kuceramahkan sejam tadi. Itulah yang kucakapkan dari tadi. Mungkin pertanyaan ini ditulis sebelum tadi datang diserahkan ke panitia. Jadi sebetulnya sudah terjawab. Kalau tak terjawab juga, tinggal tonton aja Ustadz Abdul Somad Official Channel. Subscribernya udah 1 juta. Mana tahu nanti dicarinya yang mana channel itu yang ada 1 juta subscriber. Jika kita mengetahui bahwa pasangan hidup kita telah mengikuti ajaran Syiah, apa yang harus kita lakukan? Apa hukumnya? Perbedaan kita dengan Syiah ini 5. Yang pertama, Syiah wajib mengimani imam 12. Sedangkan rukun iman kita 5. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa bi khairihi wa syarrihi. Sedangkan dia ada rukun imannya lagi, beriman kepada imam yang ke 12 imam. Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir. 2, mereka mencaci maki sahabat Nabi. Karena kata mereka setelah Nabi meninggal itu mestinya penggantinya Sayyidina Ali. Lalu kata mereka Abu Bakar dengan Umar itu merampas khilafah Ali. Dan sahabat yang lain diam melihat kebatilan. Maka sahabat-sahabat Nabi itu kata mereka kafir. Yang ketiga, kata mereka ada Quran yang disebut dengan Mushaf Fatimah. Tebalnya 3 kali lipat daripada Quran ada kamu sekarang. Kenapa buktinya musabaqah tilawatil Quran mereka pakai Quran yang ada sekarang? Kata mereka, sebelum Imam Al-Qaim, mereka menunggu imam yang ke-12. Imam yang ke-12 itu katanya bersembunyi di Sirdab, di bukit di Irak, dalam terowongan. Itu mereka tunggu-tunggu, belum keluar lagi. Nanti kalau keluar imam yang ke-12 itu, dibawanya kitab yang asli, sementara yang asli itu datang, pakai aja yang KW ini dulu, kata dia. Yang keempat, mereka ada meyakini namanya taqiyah. Taqiyah itu kalau di tengah orang ahlu sunnah, pura-pura dia ahlu sunnah. Kalau di sini banyak Muhammadiyah, pura-pura dia Muhammadiyah. Kalau di sini banyak Al-Wasliyah, pura-pura dia Al-Wasliyah. Kalau di sini banyak NU, pura-pura dia NU. Kalau di sini banyak ahlu sunnah, dia bilang Sunni. Kau ini Syiah apa Sunni? Aku Sunni. Kalau kebetulan banyak Syiah, kau Sunnah apa Syiah? Aku Syiah. Kalau kebetulan situ 50-50, kau Sunnah apa Syiah? Aku Susi. Susi, Sunnah Syiah. Yang kelima, mereka ini menghalalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu bagian dari akidah keyakinan. Mut'ah itu artinya enak. Mut'ah itu artinya nikmat. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Jadi boleh nikah kontrak. Aku nikah mut'ah sama engkau dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore dengan mahar 50.000 tunai. Sah. Dalam Islam tak boleh nikah mut'ah. Oleh sebab itu inilah perbedaan, 5 perbedaan menurut Syekh Ali Jum'ah, ulama besar. Kita berpegang teguh dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada suami ibu atau istri bapak yang ikut golongan ini, ajak dia balik, bawa dia ke ketua MUI, bawa dia ke dokter Ardiansah, Sekum MUI, supaya diceramahi dia, dibalikkan kepada ahlu sunnah wal jamaah. Karena tak mungkin bisa bersama. Antara NU Muhammadiyah masih bisa, antara Al-Wasliyah dengan Muhammadiyah masih bisa, karena masih sama ahlu sunnah wal jamaah. Ustaz Abdul Somad, dulu saya ahli maksiat. Alhamdulillah sekarang sudah tobat. Alhamdulillah. Pertanyaannya, bolehkah saya menjadi imam sholat di masjid? Permisi lu sama pengurus. Urutan, saya sebutkan dulu urutan imam.
Urutan imam yang pertama ulil amri. Urutan imam tuh ulil amri. Makanya waktu di Madinah itu imam Nabi Muhammad SAW. Sakit Nabi Muhammad baru disuruh Nabi Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar jadi imam sampai meninggal baru digantikan Sayyidina Umar. Umar meninggal digantikan Sayyidina Utsman. Utsman meninggal digantikan Sayyidina Ali. Pemimpin negeri sekaligus pemimpin salat. Lalu kemudian imam yang kedua imam ratib. Imam ratib imam yang ditunjuk oleh negara. Kalau di Maroko imam itu PNS, ditulis pengumuman penerimaan imam. Kenapa begitu? Maka dia ada fit and proper test, dilatih, ditanya, dites hafalan Qur'annya berapa, suaranya macam mana. Kadang kita kalau sholat di pinggir jalan mau pergi jauh, mampir kita di masjid, macam-macam bunyi imam. Wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah nasrul. Tak ada huruf zal. Bapak. Ya, kenapa dia maju jadi imam? Syukur dia maju, Pak. Kalau tak ada dia, tak ada sholat di sini. Tak ada fit and proper test imam. Oleh sebab itu imam yang pertama ulil amri, yang kedua imam ratib, imam yang ditunjuk. Tidak boleh orang maju ke depan. Siapapun yang datang ke Masjid Jami'atut Taqwa ini, datang ustaz dari Jakarta, sorbannya 4 lapis macam ban Vespa, tak boleh dia maju ke depan kalau tidak diizinkan oleh imam ratib. Makanya tadi sebelum sampai kemari saya pesankan Ustaz Iqbal nanti yang maju ke depan imam ratib aja, imam tetap. Baik. Oleh sebab itu imam ratib kita. Nah, tadi pertanyaannya, orang yang sudah taubat bolehkah dia jadi imam? At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah taubat, dulu sabu-sabu, narkoba, pezina, perampok, garong, semua sudah dia buat. Taubat dia, taubat nasuha, maka dia sudah suci sesuci-sucinya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak menerima ampun dosa syirik, adapun dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Taubat dia, beriman dia, beramal soleh dia. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua dosa-dosanya dulu diampunkan Allah, dijadikan kebaikan. Makanya kita yang jadi makmum, kalau ada imam tobat, tobat bertato dia, anting dia, maju dia jadi imam, tak usah kita permasalahkan. Jangan nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini nampaknya tak sah, ini imam ini bertato, antingnya masih berlubang telinganya. Ini nampaknya imam ini mantan funky ini, anak funk ini. Jangan, tak usah permasalahkan lagi, karena dia sudah tobat nasuha. Ada di Jepang itu Yakuza itu semua badan ini bertatu. Yang tak bertatu cuma lubang hidungnya aja, sampai ke muka ini bertatu semuanya. Tobat dia, tobat imam di Jepang itu, tetap jadi imam, tak ada dipermasalahkan. Tato tidak menghalangi wudhu masuk ke dalam. Ini tak jadi masuk. Kecuali imam itu berkutek, berarti bencong. Kutek menghalangi wudhu, tak bisa masuk. Adapun tato tak menghalang, tak usah dipermasalahkan. Begitu Pak. Kita lanjutkan. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya seorang istri yang ditinggal pergi suaminya selama 4 tahun? Berarti suaminya Bang Taib. Selama itu tak ada nafkah lahir batin dan suaminya. Apakah sudah jatuh talak kepada istrinya Pak Ustadz? Ditinggalkan suaminya 1000 tahun, tidak jatuh talak. Mana bisa 1000 tahun? Umur cuma 64. Itu pun kalau tak kena corona. Talak baru jatuh kalau diucapkan laki-laki atau diserahkannya ke hakim. Hakim yang menjatuhkan. Makanya ada namanya sirat ta'liq. Di Medan kalau habis akad ada sirat ta'liq. Ada. Banyak pula yang tak ingat. Banyak laki-laki tak ingat. Karena habis akad tu dia tak disuruh Pak Kua baca sirat ta'liq, pikirannya tak kemana-mana. Asyik selfie aja. Masih ingat lagi bunyi sirat ta'liq. Kalau saya tinggalkan selama 6 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, mengadu dia ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan talak 1. Oleh sebab itu kalau dia tak mengadu, sampai mati tak jatuh.
Perempuan mesti mengadu dia ke pengadilan agama. Begitu prosesnya. Ini pertanyaannya, ditinggalnya 4 tahun. Selama itu tak ada nafkah zahir batin. Apakah jatuh? Talak? Tak jatuh kalau tidak tak mengadu. Maka perempuan mesti punya keberanian untuk mengadukan si Fir'aun yang tak balik-balik 4 tahun. Apakah boleh dia menikah lagi dengan laki-laki lain? Lakinya tak balik 4 tahun. Lalu diam-diam nikah dia sama laki-laki lain. Berarti dia sudah poliandri. Banyak bini, poligami. Banyak laki, poliandri. Banyak tempat berobat, poliklinik. Banyak suara, poliponik. Dulu handphone poliponik. Masih ingat lagi? Besar-besar handphone, bisa melempar anjing. Nah, oleh sebab itu makanya kalau dia mau selesai, dia pergi ke pengadilan agama. Pengadilan agama menjatuhkan, habis iddah 3 bulan, barulah dia bisa nikah lagi dengan suami yang baru. Jangan diam, tiba-tiba nikah dia lagi. Bermasalah. Begitu nikah dia hari ini, balik yang 4 tahun itu. Kawat, bersimbah darah. Apabila dia menikah lagi dengan laki lain, sahkah pernikahannya? Tidak sah, karena dia masih dalam ikatan dengan suami yang pertama. Mohon jawabannya Pak Ustaz. Udah aku jawab udah. Nama Salmiati, alamat Besilam. Ada seorang sultan. Sultan ini Sultan Langkat. Di atas Medan ini Langkat kan? Sultan Langkat. Di bawah Langkat ini Sultan Delhi. Di bawah Delhi ini Sultan Serdang. Di bawah Serdang ini Sultan Asahan. Itu 4 kerajaan Melayu besar di Sumatera Timur. Eskos namanya, pantai timur. Langkat, Delhi, Serdang, Asahan. Sultan Langkat ini orangnya alim, namanya Sultan Musa. Sultan Musa ini ikut tarekat Naqsabandiyah yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahab Rokan. Lalu kemudian dikasihnya tanah luas. Tuan Syekh, ini tanah luas, supaya Tuan Syekh tak pergi kemana-mana. Dipejamkan Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan matanya, nampaknya pintu masuk Masjidil Haram. Dikasihnya lah nama pintu masuk itu ke kampung itu. Pintu masuk Masjidil Haram itu namanya Babus Salam. Maka aku kasih nama lah kampung ini Babus Salam. Ada datang orang Melayu payah dia nyebut Babus Salam. Kau nak kemana? Besilam. Ulama-ulama dulu itu pejamnya mata nampak Babus Salam. Kita sekarang pejam mata nampak gaji 13. Yang PNS, saya tak PNS lagi. Hah? Apakah orang yang meninggal karena COVID bisa disolatkan dengan solat qalb? Solat qalb itu solat apa? Solat ghaib. Oh, saya baca pula gitu Q. Solat ghaib. Jadi kalau ada orang meninggal kena COVID, setelah digulung sama dokter di rumah sakit pakai plastik itu, udah digulungnya pakai selasiban itu, tak bisa lagi disentuh, masuk di dalam mobil ambulan, sholatkan aja dari luar mobil tuh. Kalau dikasih dokter, kalau tidak dikasihnya, langsung dikuburkannya, dikebumikannya, maka anak menantu, cucu, cicit, kawan, jiran, tetangga, sholat dari atas. Ini kubur. Sana kiblat, ini kubur, ini kepala jenazah, ini kakinya. Kalau dia laki-laki, berdiri pas di arah kepala. Kalau jenazah itu perempuan, berdiri pas di arah pinggang. Sholatlah di atas. Ini kubur. Di atas kubur itu sholat. Allah usolli ala hazil janazah arba'at takbiratin fardul kifayah. Makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Fatihah. Allahu Akbar, selawat. Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu, dan seterusnya.
Berapa hari Pak Ustadz? 3 hari 3 malam. Masih bisa. Mana dalilnya? Dalilnya begini. Datanglah Nabi bertanya tentang tukang sapu masjid. Mana perempuan tukang sapu masjid ini yang kemarin nampak aku, kata Nabi. Kata sahabat, udah meninggal dia ya Rasulullah. Kenapa kalian tak kasih tahu aku? Untuk apalah kami kasih tahu? Dia kan cuma tukang sapu, orang remeh-temeh sepele. Nabi minta tunjukkan mana kuburnya. Ditunjukkan. Nabi langsung sholat jenazah di atas kuburnya. Maka kata ahli fikih, masih tetap bisa sholat jenazah 3 hari 3 malam. Bagaimana kalau anak menantunya jauh, datang sesudah seminggu, pakai pendapat fatwa ulama yang kedua dalam kitab fikih, masih bisa disolat jenazahkan selama jenazahnya belum hancur dimakan cacing tanah, masih tetap bisa solat jenazah. Nah, jadi yang 3 hari 3 malam masih bisa, yang sudah lewat itu pun masih bisa solat di atas kubur. Jangan berkecil hati. Tapi kalau jenazahnya di Papua, anak menantunya di Medan, naik pesawat 8 jam. Rapid test, pas dites positif pula dia. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka dia sholat ghaib saja dari Medan. Aku sholat ghaib untuk almarhum Fulan bin Fulan di sana. Jadi dua-dua bisa dilaksanakan. Sholat yang tak ghaib bisa dilaksanakan di atas. Jangan bersedih hati karena banyak ini anak cucu keturunan jiran tetangga kawan merasa sedih karena tak bisa sholat jenazah. Bisa dilaksanakan dari atas. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang sholat ghaib. Apakah orang yang meninggal boleh disolatkan berulang kali? Boleh solat jenazah berulang kali, boleh solat ghaib berulang kali, bolak-balik. Nabi Muhammad SAW itu jenazahnya tak dibawa keluar. Jenazah Nabi itu di dalam kamar. Kamar itu kecil, maka berganti-gantian sahabat solat keluar, berkeloter. Yang tak boleh berkali-kali itu menyembelih binatang, tak boleh. Binatang kalau sudah disembelih diangkat pisau, haram hukum. Makanya pisau itu tak boleh ditarik. Nah, sekali nih. Tengoklah video saya yang motong-motong kurban. Ustaz, bagaimana kriteria takaran ikhlas dalam menjalankan tugas sebagai ibu dan istri dalam agama Islam? Ibu sebagai ibu, besarkan saja anak-anak ibu itu supaya ibu dapat amal jariah. Mak saya mengandung saya, menyusukan saya, melahirkan saya, meninggal dia. Sekarang saya ceramah hari ini nanti 3 kali, pagi, siang, sore. Macam makan obat ceramah ini. Mengalir pahalanya, lapang kuburnya. Walaupun dia tak pernah mengajar saya sampai S1, S2, S3, tapi dia menyuruh, sekolah kau nak. Dulu kalau pagi duduk depan rumah, lewat anak santri pesantren, apa kata dia? Kau mesti masuk pesantren. Begitu saya ada adiknya yang doktorandus, tamat dari IAIN, kau nanti mesti doktorandus. Begitu dia tahu ada orang sekolah di Makkah, kau nanti mesti sekolah ke Arab. Nah, jadi ibu kasih motivasi, serahkan pada Allah Ta'ala, mengalir pahalanya. Itu sebagai ibu. Ibu besarkan saja anak-anak itu lillahi ta'ala, maka dia pun akan menjadi anak soleh-solehah, mengalir pahalanya. Ummuka, siapa lagi ya Allah? Ya Rasulullah, ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Itu hebatnya ibu-ibu. Maka ibu, saya yakin dan percaya, ibu-ibu mengandung itu adalah ikhlas. Belum ada lagi saya baca berita ibu-ibu menuntut ke suaminya minta bayaran per hari mengandung sekian. Belum ada. Itu menunjukkan dia ikhlas karena Allah SWT melahirkan meregang nyawa, menyusukan 2 tahun lamanya, mendidik anak. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan anak 3 orang anak perempuan. Fa'addabahunna, dididiknya dengan baik. Wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati. Falahul jannah, surgalah baginya. Insyaallah ibu-ibu yang hadir nih semuanya ibu-ibu yang ikhlas membesarkan anak-anak insyaallah. Amin. Ya Rabbal alamin. Standar ikhlas itu apa Pak Ustaz? Ikhlas itu tak ada yang tahu kecuali hanya ibu dengan Allah saja. Bapak pun tak tahu, malaikat pun tak tahu, apalagi saya tak tahu. Yang tahu itu hanya ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Sama macam ceramah ini. Siapa yang tahu Ustaz Abdul Somad ini ikhlas atau tak ikhlas? Tak ada yang tahu. Saya hanya berusaha ikhlas. Makanya di antara doa, Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang yang diikhlaskan, bukan orang ikhlas. Kalau orang ikhlas itu mukhlisin. Kita ini selalu ingin jadi mukhlasin. Mukhlis orang ikhlas. Mukhlas orang yang diikhlaskan, dijadikan ikhlas.
Kita tak mau mengaku-ngaku aku orang Islam. Aku adalah orang yang dijadikan ikhlas. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang dijadikan ikhlas. Amin.